Dia adalah sosok legendaris yang sangat diremehkan di One Piece. Dia berubah dari sosok tak berguna yang dibenci semua orang menjadi raja dunia bawah tanah. Crocodile bukanlah penjahat biasa seperti yang Anda bayangkan. Hidupnya lebih seru daripada roller coaster. Kehidupan tingkat dewa yang tersembunyi di baliknya bahkan lebih mengejutkan. Siapa sangka Crocodile yang kuat dulunya adalah seorang manusia biasa yang bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatan buah iblis. Dia adalah seorang pecundang yang terbuang dari neraka. Di komik awal, Biruen mengisyaratkan bahwa ketika Crocodile memakan lembah pasir, dia disiksa berulang kali oleh angkatan laut sebagai subjek percobaan karena tidak bisa menguasai kekuatan tersebut. Bayangkan seorang anak laki-laki yang baru saja mendapatkan kekuatan tetapi diperlakukan seperti kelinci percobaan oleh yang kuat. Di tangannya, pasir mimpi bukan senjata, tetapi mimpi buruk yang membakar kulitnya. Pengalaman kelam inilah yang membuat Crocodile benar-benar hitam. Dia mulai mempelajari kekuatan buah iblis dengan gila-gilaan. Yang lain menggunakan pasir untuk membela diri, tetapi dia mengembangkan bunga matahari gurun yang dapat menyerap semua kelembapan. Yang lain menggunakan pasir untuk menyerang, tetapi ia justru menciptakan bunga matahari gurun yang menelan seluruh pulau. Badai pasir di pulau itu semakin terasa setelah ia menemukan titik pendaratan buah itu. Ia justru menciptakan plug-in yang menantang surga yang menggunakan lengan kait untuk menyimpan air. Ia mengubah cacat bawaannya menjadi senjata pembunuh dan membangun kerajaan bawah tanah dari nol. Anda pikir Crocodile hanya tahu cara bertarung? Anda salah. Ketajaman bisnis pria ini bisa disebut Elon Musk di dunia One Piece. Ia menyelinap ke Alabasta sendirian dan membangun kelompok kriminal besar dalam 3 tahun. Baroque Works tampak seperti klub dan restoran kelas atas, tetapi sebenarnya merupakan jaringan intelijen, gudang senjata, dan pusat pencucian uang. Crocodile sudah menyiapkan rencana licik 6 bulan sebelumnya, memanipulasi masalah bubuk hujan agar rakyat dan pemberontak salah paham pada Raja Cobra, lalu menjerumuskan Alabasta dalam perang saudara. Yang lebih mengerikan adalah ia bahkan berani mengorek pemerintah dunia, menjual informasi tentang senjata kuno Pluto kepada para Tenryubito melalui transaksi pasar gelap, dan kemudian ingin mengendalikan Alabasta sendiri untuk mendapatkan Pluto yang asli. Operasi bolak-balik antar berbagai kekuatan semacam ini bahkan membuat Doflamingo berteriak kakak ketika melihatnya. Transformasi misterius dalam pertempuran ini dimulai dari duel pertama Crocodile dan Luffy yang menjadi salah satu pertarungan paling mengejutkan di One Piece. Bahkan Luffy yang biasanya diproteksi aura protagonis tidak dapat melawan pasir Crocodile. Crocodile sendiri bisa dengan mudah menghancurkan baja. Namun yang paling mengejutkan penonton adalah pembalikan mengejutkan Oda dalam perang di puncak. Pria yang pernah ingin membunuh Luffy justru menyelamatkan nyawanya beberapa kali di medan perang. Yang lebih mengerikan adalah ketika Crocodile melarikan diri dari Impel Down dan menghadapi mesin racun mematikan Magellan. Reaksi pertamanya bukanlah melarikan diri, melainkan menggunakan pasir untuk melindungi Luffy di belakangnya. Rahasia apa yang tersembunyi di balik transformasi ini dari musuh bebuyutan menjadi pelindung? Kalian semua menebak-nebak. Apakah Crocodile memiliki hubungan dengan ibu Luffy? Atau apakah dia tahu bahwa Luffy adalah Joy Boy yang dinobatkan? Selalu ada banyak misteri yang belum terpecahkan tentang Crocodile. Ketegangan pamungkas yang telah digembar-gemborkan oleh penggemar selama 10 tahun. Mengapa pemerintah dunia tidak berani mengungkapkan berita itu setelah dia dikalahkan? Mengapa Ivankov mengetahui rahasia terbesarnya? Seseorang bahkan menggali masa kecil Crocodile. Tipe sebenarnya sangat mirip dengan dragon tentara revolusioner. Yang lebih keterlaluan adalah bahwa dalam novel One Piece, kalimat Crocodile mengisyaratkan bahwa dia mungkin adalah keturunan kerajaan kuno. Petunjuk ini benar-benar mengerikan ketika Anda memikirkannya dengan saksama. Bagaimana jika Crocodile bukan hanya bajak laut haus kekuasaan, tapi sebenarnya ingin membangkitkan atau melindungi tanah airnya yang entah telah hancur atau dikuasai oleh pemerintah dunia. Dan karena itu ia mengincar Pluton. Ambisinya yang tampak sebenarnya adalah misi 1000 tahun. Jalan cerita yang penuh kejutan ini berhasil membuat ketegangan semakin memuncak. Crocodile adalah karakter yang sangat baik, sedemikian rupa sehingga ia telah menarik banyak penggemar di kemudian hari. Justru karena ketidaksempurnaannya itulah fansnya begitu mencintainya. Ia tidak seperti Kaido yang hanya mengenal kekuatan kasar, atau seperti Blackbeard yang hanya mengandalkan konspirasi. Ia memiliki ambisi untuk menaklukkan dunia, sekaligus kegigihan untuk melindungi keuntungan. Ketika ia berkata dalam perang di puncak bahwa ia tidak ingin kalah dari Whitebeard yang lemah, banyak penggemar yang langsung patah hati. Pria ini bukanlah penjahat biasa, melainkan pahlawan yang melawan dunia dengan caranya sendiri. Saat plot One Piece memasuki bab terakhir, rahasianya pasti akan terungkap sepenuhnya. Dari pecundang yang dibuang dunia menjadi raja bayangan yang ditakuti oleh semua. Crocodile bukan sekadar bajak laut, dia adalah luka yang tak sembuh, ambisi yang tak padam, dan misteri yang menanti waktu untuk meledak. Dia bukan penjahat, mungkin dia adalah pahlawan yang salah zaman. Dan saat One Piece memasuki bab terakhir, kebenaran tentang Crocodile tak bisa lagi disembunyikan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk konten menarik lainnya dari Reviles. Thanks for watching and see you in the next video.